Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Refli Sasmigo, NIM 21TMIA 569. Di sini saya akan membahas tentang Internet of Things. Yang pertama, sejarah Internet of Things. Pada tahun 1945, internet muncul namanya ARPANET Formation dan berkembang pada tahun 1982 menjadi Internet Vending Machine oleh Carnegie Mellon University. Pada tahun 1990, Internet Toaster oleh John Romke. Pada tahun 1999 menjadi Internet of Things (IoT) oleh Kevin Ashton. Pada tahun 2000 menjadi Smart Freight Commercialization oleh LG. Pada tahun 2008 World First IoT International Conference. Pada tahun 2009 menjadi Self-Driving Car Launching oleh Google. Pada tahun 2010 menjadi Smart Home Invention oleh Google Nest. Pada tahun 2013 menjadi Google Class Commencement oleh Google. Dan terakhir pada tahun 2017 sampai tahun 2020 menjadi IoT Integration oleh AL Big Data dan Blockchain. Yang kedua, evolusi Internet of Things. Yang pertama, pre-internet, interaksi manusia dengan manusia, dimulai dari telepon genggam, SMS, pager, intercom, handy talking. Yang kedua, Internet of Content (WWW), dimulai dari surat elektronik atau email. Yang kedua, informasi. Yang ketiga, hiburan. Dan yang ketiga, Internet of Service Web 2.0, dimulai dari produktivitas melalui media elektronik atau productivity. Yang kedua, jual beli melalui media elektronik atau e-commerce. Yang ketiga, Internet of People atau media sosial. Yang pertama, Skype. Yang kedua, Facebook. Yang ketiga, YouTube. Yang keempat, Twitter. Yang kelima, Yahoo Messenger. Yang keenam, Line. Yang ketujuh, Instagram. Yang ke-8 TikTok. Dan yang terakhir adalah Internet of Things, interaksi mesin dengan mesin, dimulai dari proses identifikasi dan pelacakan, pemantauan dan lain-lain. Yang kedua, tersusun secara semantik dan saling berbagi data. Penggambaran sistem IoT. Yang pertama, pengumpulan data terbagi dari komponen IoT, contohnya sensor. Yang kedua, komponen IoT, contohnya antena. Dan yang ketiga, IoT, contohnya microcontroller. Selanjutnya, pengumpulan dan pengiriman data, dimulai dari IoT Hub atau IoT Gateway, bagian yang menangani komunikasi sensor dan pengguna jarak jauh dengan fungsi lainnya. Dan yang selanjutnya adalah analisis data, pengumpulan keputusan, dimulai dari antarmuka pengguna UI, contohnya telepon pintar dan IMEI. Yang kedua, aplikasi analisa bisnis, contohnya Customer Relationship Management.
Dan yang ketiga adalah back-end system. Dan yang selanjutnya adalah arsitektur Internet of Things. Yang pertama, lapisan sensor atau sensor layer. Ini adalah lapisan terendah arsitektur IoT yang terdiri dari jaringan sensor, sistem tertanam, tag RFID, dan pembaca atau sensor lunak lainnya yang merupakan berbagai bentuk sensor yang digunakan untuk lapangan. Yang kedua, lapisan gerbang dan jaringan atau gateway network layer. Lapisan ini bertanggung jawab untuk mentransfer informasi yang dikumpulkan oleh sensor ke lapisan berikutnya, didukung protokol universal standar yang dapat diskalakan, fleksibel untuk mentransfer data dari perangkat heterogen atau berbagai jenis node sensor. Yang ketiga, lapisan layanan manajemen atau manajemen service layer. Lapisan ini bertindak sebagai antarmuka antara lapisan gateway jaringan dan lapisan aplikasi. Dalam mode dua arah, lapisan ini bertanggung jawab untuk manajemen perangkat dan manajemen informasi serta bertanggung jawab untuk menangkap sejumlah besar data meta dan mengekstrasinya informasi yang relevan dari data yang disimpan pada waktu nyata. Yang keempat, lapisan aplikasi atau application layer. Ini adalah lapisan teratas IoT yang menyediakan antarmuka pengguna untuk mengakses berbagai aplikasi untuk pengguna yang berbeda. Aplikasi dapat digunakan di berbagai sektor seperti transportasi, perawatan, pertanian, rantai pasokan, pemerintah, retail, dan lain-lainnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.